Halo men, gimana kabarnya hari ini? Sehat terus ya? Kali ini kita akan bahas lanjutan keseruan cerita di chapter sebelumnya. Pada chapter sebelumnya diceritakan, Gautama berhasil kabur dari pertarungan Raja Asura dengan menggunakan tubuh Buddha emas abadi miliknya. Lalu dia pergi ke surga dan di sana Sumo mendapat perawatan dari pelayan Guan Yin. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Saksikan video ini sampai akhir ya. Oh iya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel ini. Untuk membuat channel ini lebih berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini, kita dibawa ke jalur iblis, tempat Tan Sanzang dan murid-muridnya beristirahat. Di sana, Bailong sedang berlatih menangkap makhluk kecil dengan Tan Sanzang. Akhirnya, Bailong pun berhasil menangkapnya. Karena Bailong sudah bisa, Tan Sanzang pun meningkatkan latihannya dengan memanggil makhluk kecil yang lebih cepat dan lincah. Bailong pun dengan semangatnya mencoba menangkapnya. Baji yang melihat itu pun mengatakan kalau gurunya selalu memiliki cara untuk menghabiskan tenaga si siluman serigala Bailong. Baji pun berkata kalau tenaga Bailong memanglah sangat besar, sedangkan dia lebih memilih untuk tidur. Namun Sun Wukong yang sedang mengangkat batang kayu pun melarangnya. Dia langsung mengambil kapak untuk memotong kayu bersama Baji. Baji pun kesal kenapa dia harus bekerja, tapi yang lainnya malah tidur. Namun Wukong melarangnya untuk mengeluh dan kerjakan saja. Terlihat memang Aosu, Yihu, bahkan Xiaoyu pun sedang tertidur pulas. Sampai-sampai Xiaoyu pun bermimpi. Di dalam mimpinya, dia merasa akan ada hal baik yang akan terjadi. Dan dia melihat kedatangan kakak Shao. Melihat itu, Xiaoyu pun langsung berlari dan memeluk kakak Shao. Dia sangat merindukan kakak Shao. Lalu bertanya kenapa dia harus mati. Kakak Shao pun tidak menjawabnya dan menanyakan kabar Xiaoyu saat ini. Xiaoyu pun senang karena dia bersama orang-orang hebat yang menemaninya kembali ke barat. Dia merasa perjalanannya kali ini penuh dengan harapan. Tapi kakak Xiao sayangnya tidak setuju. Dan dia berkata kalau itu salah. Harapan itu palsu. Dan dia menemui Xiaoyu untuk memberitahunya kalau dia adalah perwujudan dari kitab suci. Dan setelah dia kembali ke barat, dia bisa menyelamatkan dunia. Tapi sayangnya, dia tidak akan bisa kembali dan dia akan menghilang. Tapi sayangnya, saat perbincangan mereka mulai dalam, cerita pun dibawa ke kerajaan Asura. Di sana, Raja Rahu sedang duduk di singgasananya. Singgasana itu sangat mengerikan karena di bawahnya banyak sekali pedang yang tergeletak. Dan istrinya, Ketua Asura pun mendekatinya. Dia memberi informasi kalau tidak ada kabar dari Gautama dan Sumo. Sepertinya dia sudah kembali ke langit. Dan dia bertanya kebenaran. Apa benar Raja Rahu membiarkan mereka untuk pergi? Raja Rahu pun berkata, kenapa istrinya bertanya seperti itu? Sang istri menjawab, itu semua karena Sumo adalah anaknya. Paling tidak, dia perlu tahu. Karena kalau Sumo tidak bertemu Gautama, saat ini dia pasti sudah memenangkan pertandingan dengan mudah. Raja Rahu pun menenangkan istrinya dengan berkata, dia tidak perlu khawatir. Karena Gautama akan melindungi Sumo dengan nyawanya sendiri. Lagi pula, latihan Sumo belumlah cukup. Saat ini dia sudah belajar banyak dari Gautama. Dan itu bisa terlihat dari pertarungannya. Jadi janganlah menyalahkan orang lain. Istrinya pun menanyakan apakah sang raja menghormati Gautama. Dan Raja Rahu pun bercerita. Dulu mereka pernah bertemu saat dia sedang mengejar Dewa Langit yang berusaha kabur. Akhirnya mereka bertarung bersama, kemudian berhenti dan berbicara. Gautama berhasil menenangkan hati Raja Rahu yang sedang membara saat itu. Itu membuat Raja Rahu berhenti melakukan pengejaran pasukan langit. Karena Raja Rahu tahu kalau yang di depannya adalah sebuah gunung yang sangat besar.
Jika dia terus melawan, maka Raja Rahu akan mati di tangan Gotama. Saat ini, dia pun menantikan pertarungan itu lagi sebenarnya. Namun, sepertinya Gotama tidak akan mau jika tidak ada peperangan yang serius. Dengan alasan itu, saat ini adalah momen yang tepat. Raja Rahu pun memutuskan untuk mengumpulkan kekuatan terbaik Asura yang berada di Kota Mati untuk ikut dengannya menuju kerajaan surgawi. Sedangkan pada mimpi Xiaoyu, saat ini dia diberitahu kakak Xiao kalau sebenarnya dia akan dikorbankan dalam perjalanannya ke barat. Tapi semua tidak ada yang memberitahunya. Maka dari itu dia melarang Xiaoyu untuk melanjutkan perjalanan. Xiaoyu pun terkejut. Kenapa kakak Xiao mengatakan itu? Dia pun menjawab karena dirinya menyadari sesuatu. Kalau dulu dirinya membuat kesalahan. Dia pun berkata saat ini Xiaoyu pun bisa berubah menjadi manusia. Dia bisa merasakan dunia di sekitarnya, bisa mencintai bahkan melakukan hal yang dia inginkan. Lantas untuk apa dia kembali ke barat untuk menyerahkan nyawanya? Xiaoyu pun hanya terdiam mendengarkan perkataan itu. Dan kakak Xiao kembali memintanya untuk menghentikan perjalanan ini. Karena masa depannya tidak terbatasi, seharusnya dia hidup dengan bebas saat ini. Keseimbangan dunia yang hilang, makhluk hidup yang menderita, itu semua harusnya urusan mereka. Xiaoyu pun berteriak dan meminta kakak Xiao untuk berhenti berbicara saat ini. Dari mimpi itu, tubuh asli Xiaoyu pun sangat amat gelisah. Sedangkan yang lainnya masih asik dengan yang mereka lakukan masing-masing. Namun di mimpinya saat ini, masih saja kakak Xiao meminta untuk didengarkan. Dia terus memberitahu Xiaoyu kalau Xiaoyu tidak perlu menanggung semua ini. Dan menyuruhnya pergi daripada melanjutkan perjalanan bersama orang jahat. Xiaoyu pun akhirnya balik bertanya, kebahagiaan sendiri dengan kebahagiaan semua makhluk, mana yang lebih penting? Kakak Xiao pun menjawab, kebahagiaanmu adalah segalanya. Dan apakah Xiaoyu akan tetap melanjutkan perjalanannya walau dirinya tahu akan dikorbankan? Xiaoyu pun dengan takut berkata itu benar. Kakak Xiao pun berkata itu hal yang bodoh. Karena semua makhluk pada akhirnya akan mati. Dan mereka sajalah yang akan abadi. Xiaoyu pun akhirnya sadar dan berteriak, kamu bukan kakak Xiao, kamu siapa? Lalu pertanyaannya dijawab kalau dia adalah dewa yang dari dulu sudah berjodoh dengannya. Dan dia menampilkan wujud aslinya. Dia adalah sang dewa surga kegelapan kuno. Dia berkata akhirnya bisa bertemu dengan Xiaoyu dari sekian lama. Xiaoyu pun berkata padanya, Yuan Shi Tianzun. Raja kegelapan kuno pun berkata kalau dia memasuki mimpi Xiaoyu dengan wujud orang yang Xiaoyu percayai untuk membuat Xiaoyu menyerah dalam perjalanannya kembali ke barat dan ikut dengannya. Maka Xiaoyu akan mendapatkan kebahagiaan yang belum pernah dia dapat sebelumnya. Saat Raja kegelapan kuno itu ingin memegang Xiaoyu, untungnya badai pasir milik kucing datang menyelamatkannya. Akhirnya, Tan Sanzang dan murid-muridnya melihat kegaduhan itu. Mereka semua pun langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Xiaoyu. Sedangkan Wu Qing yang menyelamatkan Xiaoyu pun memintanya untuk membuka mata dan mengusir makhluk yang memasuki mimpinya. Xiaoyu pun akhirnya membuka matanya dan sosok api besar berwajah dewa kegelapan pun keluar dari mimpi Xiaoyu. Lalu, chapter ini pun berakhir. Kita lanjut ceritanya di video selanjutnya ya kawan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tolong like dan subscribe ya kawan. Terima kasih dan sampai jumpa.